Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, baik. Sekarang kita belajar tentang metamorfosis. Perubahan bentuk makhluk hidup. Sudah belajar ini? Sudah belum? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta anak berdiri, kita berdoa. Boleh pimpin kita doa. Coba bisa? Oke. Dek. Kita belajar tentang metamorfosis. Yang paling penting di sini itu kita belajar mengenal metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, kita nyanyi lagu kupu-kupu yang lucu. Tahu tak? Tahu tidak? Kupu-kupu ini bernyanyi sama ya, kami tepuk tangan. 1, 2, 3. Yang lucu, kemana engkau terbang? Di musim bunga mulai indah, beratur lalu, tidak tersayangmu. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Oke deh, sekarang kita belajar tentang metamorfosis. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Dan yang kedua, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita lanjut sebentar ya. Anak-anak pernah lihat tidak? Ada hewan yang bentuknya itu, induk hewan itu dia punya bentuk jauh berbeda dengan dia punya anak. Pernah lihat tidak? Contoh kayak ini. Induk hewan itu dia punya bentuk sangat berbeda dengan dia punya anak toh. Ini contoh metamorfosis kupu-kupu. Ini nih induknya toh, induk kupu-kupu. Tapi dia punya anak tuh bentuk beda jauh sekali. Bisa lihat toh? Bisa. Nah, ini telur, ular, kepompong sampai jadi kupu-kupu. Beda kan tidak? Bentuknya berbeda, tapi nanti dia. Sekarang kita diskusi sedikit. Nomor 1 mana? Nomor 1 itu gambarnya apa? Ya. Telur itu tuh dia menempel di mana? Dia tinggal di mana tuh? Dia tinggal di daun ya. Dari telur kupu-kupu tuh dia tinggal menempel di daun. Nomor 2. Oke, nomor 2 itu dia jadi apa itu? Ular. Ular itu tuh dia makan daun dan tumbuh besar menjadi seekor kepompong. Nomor berapa kepompong? Nomor 3. Nah, kepompong tuh dia berdiam diri begini. Tapi biar dia diam-diam terbungkus begini, tapi dia sedang melakukan perubahannya. Dia sedang istirahat, sedang bertumbuh berkembang, membentuk diri menjadi seekor kupu-kupu. Oke. Dan yang terakhir nomor 4 itu apa? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu dewasa.
Dia keluar dari kepompong dan dia menjadi kupu-kupu dewasa dan dia siap bertelur lagi. Nah, kupu-kupu inilah yang mengalami namanya metamorfosis sempurna. Karena bentuk tubuhnya berbeda dari telur hingga dewasa. Oke, sekarang ibu tanya, apa yang terjadi jika dengan baik? Jika dia tidak melakukan namanya metamorfosis dengan baik, itu apa yang terjadi? Ya, dia mati, dia tidak bertumbuh menjadi seekor kupu-kupu. Karena dia punya pertumbuhan tidak lancar toh? Iya. Oke. Karena kamu sudah dengar ibu penjelasan tadi, ibu tanya ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ada yang tahu? Yo, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari lahir sampai dewasa. Itu namanya metamorfosis. Nah, hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Kupu-kupu. Ada lagi yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada. Apa itu? Ular. Ya, ular itu kan bagian dari metamorfosis kupu-kupu. Maksudnya ada lagi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada yang bentuk pada siklus hidup ini yang berbeda, ini yang disebut metamorfosis. Oke. Ibu baca sedikit. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak kupu-kupu. Itu kalau metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna tuh dia hanya mengalami 3 fase pertumbuhan saja. Telur yang menetas pada fase larva. Contoh metamorfosis tidak sempurna itu macam belalang. Ini nih contoh metamorfosis tidak sempurna. Ini bagi lagi. Oke, yang ke depan sini. Oke, itu contoh metamorfosis tidak sempurna ya. Dia hanya melalui 3 tahap. Jadi dari telur dia langsung berganti menjadi nimfa atau muda. Dari belalang dari muda ya, nimfa muda masih ya. Dia langsung berubah bentuk, dia tidak jadi ulat lagi kayak kupu-kupunya. Jadi dia langsung menjadi nimfa muda, jadi dia tetap bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya dia menjadi belalang dewasa ya. Bisa ngerti tidak? Ya. Oke. Menurut kamu tuh apa yang berbeda dari kedua metamorfosis ini? Apa yang beda di sini? Tahu tidak? Yang beda itu metamorfosis belalang tuh dia hanya siklus yang tuh cepat sekali ya. Kalau yang apa nih kupu-kupu yang dia melalui itu 4 tahap memang. Dari ular, dari telur dia menetas menjadi ular. Habis itu dia tumbuh lagi menjadi pupa. Dia tertutup di dalam daun, tapi bukan dia begini saja, dia tidak berkembang biak. Darah itu dia sudah istirahat, sedang membentuk tubuhnya menjadi seekor di daun. Apa yang terjadi setelah ular berubah menjadi kepompong? Apa yang terjadi pas dia berubah menjadi kepompong? Ya, dia berproses ya. Di dalam kepompong itu terjadi perubahan tubuh. Dia berproses menjadi seekor kupu-kupu. Mengapa kepompong terlihat diam padahal sedang terjadi perubahan besar di dalamnya? Kenapa tidak diam? Tahu tidak? Apa? Karena iya, dia sedang membentuk diri menjadi kupu-kupu dengan istilah satu. Dia sedang membentuk tubuh baru menjadi kupu-kupu, punya sayap dan bisa terbang hingga ke bunga-bunga begitu. Terus telur ke kotak tanah. Iya, kan buat kotaknya saja toh. Begini telur. Ya, ulat apa lagi?
Kuku. Lalu kamu gambarnya dia begini, sayang cinta doa. Gambar siklus toh. Pertama, kotak pertama itu telur toh. Telur. Jom buat kayak siklus bukan? Nah, telur jom. Kamu buat kotaknya menjadi bola. Turun lagi begini. Kelompok. Gambarnya berapa itu? Terus begini lagi tadi. Kuku. Bisa? Tapi gambarnya itu Mana nih? Nama hewan, terus tahapan ke gambarnya. Kasih besar gambarnya itu dari luar sampai di sini supaya besar. Banyak gambar di depan. Ada mana? Ya. Gambar. jenis metamorfosis sempurna, tahap perkembangan, telur, ular, kepompong, kupu-kupu. Gambar telur, ular, kupu-kupu, kepompong, kupu-kupu. Kedua, nama hewan belalang, jenis metamorfosis tidak sempurna, tahap perkembangan telur, nimfa, dan belalang. Iya. Gambar telur, nimfa, belalang. Nomor 3, nama hewan katak, jenis metamorfosis sempurna, tahap perkembangan telur, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki. Katak muda, katak dewasa. Gambar telur, berudu kaki 2, berudu kaki 4. Berudu muda, katak dewasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor Nomor 1, nama hewan kupu-kupu, jenis metamorfosis sempurna, tahap perkembangan telur, ular, kepompong, kupu-kupu. Gambar telur, ular, kepompong, kupu-kupu. Nomor 2, nama hewan belalang, jenis metamorfosis tidak sempurna, tahap perkembangan telur, nimfa, belalang. Gambar telur, nimfa, belalang. Nomor Tadi kita bahas tentang apa? metamorfosis. Iya, metamorfosis. Hewan-hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tadi? Kupu-kupu, belalang, katak. Hewan apa yang masuk ke dalam jenis metamorfosis sempurna? Kupu-kupu.
menjadi melalang dewasa. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Masih ingat tidak arti metamorfosis yang tadi kita jelaskan? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari lahir sampai menjadi dewasa. Proses perubahan bentuk tubuh hewan dari lahir sampai menjadi dewasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa lagi. Kita berdoa dulu, lalu kita pulang. Kemas dulu kalau yang punya barang-barang. Kita doa, kita pulang. Sekarang nanti yang siapa mau pimpin? Iya, boleh, boleh. Ayo, terus kita doa, kita bergerak. Oke, semuanya kita berdoa. Masih biasa saja. Oh, ini masih ada Kak. Ya Pak, nanti kalau bagi dia, kita kasih dia satu. Kasih dia satu hewannya dulu. Oke, sudah ya? Sekarang kita doa. Mau mulai berdoa ya? Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, dadah, terima kasih.